sobat, ketemu lagi di channel Asal Tahu. Dalam aquascape, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya CO2 aquascape. CO2 aquascape perlu untuk tanaman aquascape. Ada dua persyaratan dasar bagi tanaman untuk tumbuh melalui fotosintesis, yaitu nutrisi dan cahaya. Nutrisi yang paling penting untuk pertumbuhan tanaman adalah karbon, karena karbon dioksida atau CO2 berlimpah di atmosfer. Tanaman cukup mengambil karbonnya langsung dari CO2 untuk melakukan fotosintesis dan tumbuh. Dalam akuarium, kadar CO2 secara alami sangat rendah, dan tanpa suplementasi apapun, tanaman air yang terendam tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Ketika CO2 adalah faktor pembatas, tanaman tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan semua cahaya yang tersedia untuk berfotosintesis. Hal ini memungkinkan gangguan tumbuh dan bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan nutrisi, yang selanjutnya menghambat pertumbuhan tanaman. Dengan memasukkan CO2 ke dalam akuarium, tanaman dapat mencapai pertumbuhan yang sehat lebih cepat dan karenanya mengalahkan alga. Injeksi CO2 aquascape biasanya dicapai dengan menggunakan tangki gas bertekanan yang dikendalikan oleh regulator, solenoid, dan katup jarum. CO2 bertekanan adalah cara terbaik untuk hobi yang lebih serius atau bagi mereka yang memelihara akuarium yang lebih besar 20 galon atau lebih. Jenis injeksi CO2 aquascape ini biasanya berbahaya bagi pemula, tidak hanya karena Anda berurusan dengan gas bertekanan, tetapi juga karena melepaskan terlalu banyak CO2 dapat membunuh ikan dan udang dengan sangat cepat. Berikut adalah cara paling efektif untuk memperkenalkan CO2 untuk tanaman aquascape Anda. CO2 di aquascape memegang peranan yang cukup penting, bahkan sangat penting. Ada banyak sekali fungsi karbon dioksida di aquascape. Berikut adalah beberapa fungsi CO2 untuk aquascape. 1. Sebagai bahan utama untuk fotosintesis, untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. CO2 bersama lampu dan nutrisi yang cukup dapat membuat tanaman terlihat lebih bagus, lebih cerah, dan mengeluarkan aura-aura keindahannya. 3. CO2 juga dapat membunuh berbagai jenis alga di aquascape kalian. 4. Dapat mencegah tanaman menjadi sakit, rontok daun, dan lain-lain. 4. Aquascape yang diberi CO2 yang cukup, pertumbuhan tanamannya akan jatuh lebih cepat dan lebih terlihat segar. Ada beberapa tanaman yang bisa hidup tanpa CO2 atau low CO2. Tanaman tersebut biasanya berjenis Anubias, Bucephalandra, Cryptocorin, dan tanaman moss. Tanaman-tanaman tersebut kemungkinan untuk survive atau bertahan hidup di aquascape tanpa CO2 lebih besar dibanding jenis-jenis lain. Tetapi tetap akan ada perbedaan antara yang diberi CO2 dan tidak diberi CO2. Peralatan injeksi CO2 aquascape yaitu tangki CO2. Tangki datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semakin besar tangki, semakin banyak CO2 yang dikandungnya, yang akan menentukan seberapa sering Anda perlu mengisinya. 2. Drop checker. Alat akuarium yang praktis ini akan membantu mengukur konsentrasi CO2 dalam akuarium Anda. Meskipun tidak 100% akurat, itu akan memberi Anda ide bagus tentang berapa banyak CO2 di dalam air Anda dan mencegah dari penyerangan ikan-ikan Anda. 3. Regulator CO2. Regulator CO2 diperlukan untuk menyuntikkan dan mempertahankan aliran CO2 dalam tangki Anda. Pengaturan lebih lanjut akan mencakup solenoid yang dapat diatur untuk kehidupan dan dimatikan dengan timer. 3. Pipa CO2. Perhatikan bahwa tabung CO2 berbeda dari tabung gas biasa, sehingga diperlukan pipa yang khusus buat CO2. 4. Diffuser. Diffuser akan menjadi bagian akhir dari setting. Biasanya terbuat dari bahan berpori yang sama-sama akan menyebarkan gas CO2 ke dalam air. Begitulah pembahasan tentang CO2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.